Nah, ini adalah salah satu judul yang saya angkat, yaitu Eksistensi dan Urgensi United Nations Organization, atau yang kita kenal sebut adalah PBB, sebagai subjek hukum internasional dalam rangka menciptakan perdamaian dan keamanan dunia internasional. Sebelumnya, materi yang saya dapatkan adalah tentang subjek hukum internasional. Ini adalah pertanyaan mendasar, ada 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan subjek hukum internasional itu? Yang kedua, seberapa penting kehadiran PBB sebagai subjek hukum internasional? Yang ketiga, mengapa PBB dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Nah, ini ada subjek hukum internasional, ada negara, ada tahta suci, ada individu, ada organisasi internasional, ada PMI, ada belligerent, sama ada MNC. Nah, keenamnya ini, ketujuhnya ini merupakan salah satu subjek hukum internasional. Nah, sebenarnya pengertian dari subjek hukum pada umumnya adalah sangat dikenal kalau subjek hukum itu adalah pengemban hak dan kewajiban. Sama seperti dengan subjek hukum internasional, jadi subjek hukum internasional adalah negara maupun kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan mengemban hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Nah, perkembangan subjek hukum internasional, ya memang pada awal lahir hukum internasional, memang yang dianggap atau yang dipandang sebagai subjek hukum internasional itu ya hanya negara. Tapi, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi dan transportasi, hubungannya itu semakin intens dan kebutuhan manusia itu semakin kompleks. Jadinya lahirnya berbagai subjek hukum internasional yang baru. Nah, kembali lagi, jadi kalau tahta suci itu atau Vatikan itu eksistensinya diakui dari pemerintah Italia berdasarkan Traktat Lateran. Tapi dia hanya sebatas kemanusiaan dan agama, tapi posisi Paus sebagai kepala dari tahta suci Vatikan ini dan sebagai kepala dari Katolik di dunia ini diakui. Dan individu ini sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Universal Declaration of Human Rights itu tahun 1948 memang banyak konvensi-konvensi yang mengikuti dan mengakui bahwa individu ini merupakan sebagai subjek hukum internasional. Lanjut, ada organisasi internasional. Organisasi internasional memang pada umumnya ada dan hadir berasal dari perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara yang berdaulat gitu. Nah, kalau Palang Merah Internasional ini memang pada awalnya merupakan organisasi yang memang berkemanusiaan, ada di negara Swiss yang dibangun oleh 5 orang karena mendapatkan simpati dari negara-negara di dunia, maka terjadilah suatu perhimpunan menjadi ICRC gitu. Nah, kalau belligerent itu timbul karena permasalahan konflik dalam negeri. Terus kalau multinasional itu kita nggak bisa tidak bisa kayak lihat kalau misalnya multinasional ini merupakan salah satu subjek hukum internasional juga, karena kita lihat sekarang adalah negara maupun organisasi internasional berhubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, lalu kita masuk apa itu United Nations Organization atau yang kita kenal PBB. Jadi PBB merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara di seluruh dunia yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannya tersebut dan memiliki maksud dan tujuan yang bersifat umum. Lalu, mengapa bisa ada United Nations Organization? Jadi, yang pertama-tama adalah dahulu kita tahu ada Cold War, ada Perang Dingin, ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia Kedua, yang memang pada saat itu LBB itu kehadirannya untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua. Tapi karena gagal Perang Dunia Kedua Perang Dunia terjadi, akhirnya LBB gagal. Nah, tetapi digantikan adanya kehadiran PBB ini pada tahun 1945 ini membuat Perang Dunia Ketiga ini
tidak meletus gitu. Jadinya akhirnya 25 April tahun 1945, konferensi PBB tentang organisasi internasional diadakan di San Francisco. Baru deh PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober tahun 1945, yang mana konstitusi PBB ini pertama dibuat ini ditandatangani baru 50 negara, dan saat ini ada 193 negara yang menandatanganinya. Ternyata tujuan PBB ini juga terdapat di pembukaan dalam Piagam PBB. Itu ada 4. Yang pertama, menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Dan yang kedua, memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia, dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil. Yang ketiga, menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional lain. Dan yang keempat, itu mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Terus ada tujuan PBB juga berdasarkan pasal 1 di Piagam PBB. Yang paling pertama kita tahu memelihara perdamaian dan keamanan. Ini sering kita temui bahwa tujuan PBB yang paling utama dan pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan. Bisa kita lihat dari badan utama yang dimiliki, seperti Dewan Keamanan PBB. Dan yang kedua, mengembangkan hubungan bersahabat antar bangsa. Yang ketiga, mengusahakan kerjasama internasional dalam memecahkan permasalahan yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan, serta memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi kebebasan dasar manusia. Ini terkait dengan kerjasama internasional. Dan yang terakhir, menyelaraskan tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Nah, PBB sebagai organisasi internasional punya 6 organ utama PBB. Yang pertama ada Majelis Umum, yang kedua ada Dewan Keamanan, yang ketiga ada Dewan Ekonomi Sosial, dan yang keempat ada Dewan Perwalian, yang kelima ada ICJ atau yang kita sebut dengan International Court of Justice atau Mahkamah Internasional, yang nanti akan bersangkut paut dengan reparation case di tahun 1949, advisory opinion, dan yang terakhir sekretariat. Ini ada beberapa peranan serta fungsi majelis umum, kayak tugasnya itu kayak seperti pelaksanaan perdamaian dan keamanan internasional, kerjasama di bidang perekonomian dan masyarakat internasional, sistem perwakilan internasional, keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri, terus urusan keuangan juga, penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota, sampai ke perubahan piagam dan hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain. Nah, sedangkan Dewan Keamanan itu berperan penting juga nih. Yang pertama itu juga memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tertera di dalam pasal 24 Piagam PBB. Dan yang kedua, menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum. Ada di pasal 4 ayat 2 Piagam PBB. Terus menyampaikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum di pasal 5 dan pasal 6 Piagam PBB. Dan menyampaikan rekomendasi calon sekjen PBB, itu ada di pasal 97, dan ada Dewan Keamanan PBB memiliki fungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Nah, di sini ada ekonomi dan sosial, Economics and Social Council. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial itu yang pertama mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia, membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum, mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenangnya. Nah, kalau Dewan Perwalian ini, dia menimbang laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara penguasa. 2. Menerima surat-surat permintaan lalu menyelidikinya secara bersamaan dengan negara-negara penguasa, lalu menyelenggarakan kunjungan berkala ke masing-masing daerah perwalian yang disetujui oleh negara penguasa, dan yang terakhir, menjalankan pekerjaan-pekerjaan dengan syarat-syarat persetujuan perwalian. Nah, kita masuk ke International Court of Justice. Fungsi utama dari mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Iya, jadi sifatnya ICJ itu bukan hanya memutuskan, tapi dia memberikan nasihat, advisory opinion. Ia beranggotakan 15 orang hakim yang menjabat selama 9
tahun dan dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Lembaga peradilan internasional ini didirikan pada tahun 1945 dan mahkamah ini bersidang di Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda. Nah, ini yang terakhir, ini ada sekretariat. Jadi sekretariat ini adalah bagian penting juga dan mendasar dari PBB karena bertanggung jawab atas pengaturan agenda dari Sekretaris Jenderal PBB. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam mempublikasikan berbagai perjanjian dan traktat internasional yang telah dibuat oleh PBB. Jadi peran sekretariat PBB juga bisa berubah sewaktu-waktu bergantung pada agenda PBB yang ada. Sekretariat PBB juga bertugas dalam menjaga kontak dengan media di seluruh dunia untuk mempromosikan kinerja PBB di seluruh dunia. Hal ini biasanya dilakukan melalui pengorganisasi konferensi internasional. Sekretariat juga bertanggung jawab dalam penerjemahan dokumen-dokumen ke dalam bahasa resmi PBB. Selain itu, Sekretariat PBB juga mengatur penggajian para staf di berbagai badan PBB. Dalam garis besar, sekretariat menjadi tumpuan atau kerangka dalam sistem PBB secara keseluruhan, memungkinkan sistem tersebut untuk bekerja dalam satu kesatuan. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi nih, bagaimana organisasi internasional dapat dianggap menjadi subjek hukum internasional? Nah, di sini ada subjek hukum internasional itu didefinisikan sebagai entity capable of possessing international rights and duties and endowed with the capacity to take legal action in the international plane. Nah, ini tuh dapat diartikan bahwa entitas yang mampu memiliki hak dan kewajiban internasional dan diberkahi dengan kapasitas untuk mengambil hukum tindakan internasional. Nah, jadi organisasi internasional ini adalah dibentuk berdasarkan atas perjanjian pembentukan organisasi tersebut yang dibuat dua negara atau lebih, yang mana negara yang membuat itu adalah kumpulan negara-negara yang berdaulat, kayak gitu. Nah, organisasi internasional, khususnya PBB, kita tahu bahwa menjadi subjek hukum internasional itu harus memiliki yang namanya legal personality dan legal capacity. Nah, legal personality itu merupakan kapasitas dalam melakukan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Di antaranya, membuat perjanjian internasional, mengajukan kasus di pengadilan internasional, memiliki imunitas atau keistimewaan dari yurisdiksi nasionalnya, berpartisipasi dalam organisasi internasional, serta kewajibannya terikat pada kewajiban hukum internasional. Jadi legal personality ini sangat harus dimiliki oleh organisasi internasional yang ingin dianggap sebagai subjek hukum internasional karena terikat dengan hak dan kewajibannya. Nah, personalitas hukum secara jelas yang dijelaskan dalam Traktat Pendirian Organisasi Internasional itu ada Uni Eropa di pasal 20, Perjanjian Roma di tahun 1957 di pasal 4 ayat 1 dari Statuta Roma di tahun 1998 dari International Criminal Court. Jadi sebenarnya sih kalau personalitas hukum gak semuanya di dalam perjanjian itu secara eksplisit, tetapi ada tidak semuanya ya, kayak organisasi internasional itu personalitas hukumnya tercantum di dalam perjanjian pendirian organisasi, tetapi ada juga kok yang tersirat bahkan yang tidak ditulis di dalam suatu perjanjian pendirian organisasi tersebut. Nah, organisasi internasional dan negara merupakan sama-sama negara, tetapi ada perbedaan. Kalau negara itu memiliki kedaulatan, negara adalah entitas yang berdaulat, sedangkan organisasi internasional adalah terdiri dari negara-negara yang berdaulat. Nah, ini ada 3 teori tentang personalitas hukum organisasi internasional dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Nah, ini ada teori kontrak atau teori subjektif. Teori yang pertama tuh menyatakan bahwa personalitas hukum dari organisasi internasional tersebut berasal dari keinginan negara yang dinyatakan secara eksplisit, yang biasanya diwujudkan dalam sebuah perjanjian internasional yang konstitutif. Jadi, constitutive treaty itu yang tadi disebutkan sebelumnya, kayak gini. Nih, jadi personalitas hukumnya tuh tertera di dalam suatu konstitusi atau perjanjian pendirian organisasi internasional. Itu berdasarkan teori kontrak atau subjektif. Nah, kalau teori objektif itu mengatakan bahwa sejauh organisasi internasional tersebut bekerja secara mandiri, sufficiently autonomous manner, maka organisasi internasional ini dikatakan telah mempunyai kemauan, will, terlepas dari pengaruh atau kemauan negara-negara anggota organisasi sebagai pembuatnya.
Nah, ini ada teori implisit atau fungsional, jadi kebalikan dari yang pertama, teori dari subjektif. Jadi ini berpendapat bahwa advisory opinion dari Mahkamah Internasional dalam kasus reparasi dan reparation case, Mahkamah Internasional, The International Court of Justice, atau ACJ, yang mengakui hak dari PBB untuk mengajukan gugatan melawan Israel meskipun hak tersebut tidak terdapat dalam piagam PBB. Nah, dasar hukum organisasi internasional ini saya menggunakan advisory opinion Mahkamah Internasional dalam reparatory case di tahun 1949. Jadi, awal mulanya itu adalah kasus ini saya rangkum. Jadi, tepatnya di tahun 1948, itu ada seorang mediator PBB bernama Convolt Bernadotte, ajudan kolonel Shell, terbunuh dalam perjalanan dinas ke Yerusalem. Mereka dibunuh oleh anggota dari kelompok Lehi yang terkadang disebut Start Gang. Kelompok ini merupakan organisasi radikal Zionis yang telah melakukan beberapa serangan terhadap warga Inggris dan Arab. Pembunuhan terhadap Bernadotte ini telah disepakati oleh ketiga pemimpin kelompok Lehi, yaitu Yitzhak Shamir, Nathan Yelimor, dan Yisrael Eldad, dan direncanakan oleh Kepala Operasi Lehi di Yerusalem. Lanjut, jadi di sini adalah permasalahan hukumnya itu, apakah suatu negara mempunyai tanggung jawab terhadap PBB atas musibah atau kematian dari salah seorang pejabatnya. Dan yang kedua, kebijaksanaan secara umum mengenai kerusakan dan usaha-usaha untuk mendapatkan ganti rugi, dan cara-cara yang ditempuh untuk penyampaian dan penyelesaian mengenai tuntutan-tuntutan. Nah, jadi di sini putusan ICJ itu mengatakan bahwa yang pertama, untuk pertanyaan 1, ICJ secara mutlak sepakat bahwa PBB dapat melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, untuk pertanyaan 1B, ICJ memberikan pendapat dengan 11 suara melawan 4 bahwa PBB dapat mengajukan gugatan meskipun pemerintah yang diminta pertanggungjawabannya bukanlah anggota PBB. Yang ketiga, memberikan pendapat dengan 10 suara melawan 5 bahwa apabila PBB membawa gugatan karena kerugian yang dialami pejabatnya, tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila gugatannya didasarkan pada pelanggaran kewajiban kepada PBB. Nah, another case bahwa organisasi internasional menjadi subjek hukum internasional itu ada immunity of UN, advisory opinion juga tentang imunitas pejabat PBB, termasuk tindakan terhadap negara dari keluarga negara pejabat. Contohnya, seorang warga negara Prancis yang dianggap melanggar hukum negaranya tetapi dibela oleh PBB dengan dasar memiliki imunitas. Tentunya ada syarat detail untuk bisa namanya dibela sama PBB. Ini ada Behrami versus France, ini dengan Prancis, tindakan pasukan PBB di Kosovo diatribusikan ke organisasi, bukan ke negara warga negara tersebut. PBB yang diminta tanggung jawab. Jadi PBB yang diminta tanggung jawab bukan dari orang warga negara tersebut gitu. Jadi diatribusikan ke dalam organisasi. Jadi bahwa organisasi internasional telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional. Status organisasi internasional menjadi subjek hukum internasional memiliki arti bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional, akan tetapi kewenangan organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional terbatas pada fungsinya. Nah, di sini dalam piagam PBB ini tidak ada yang mengatur tentang kewenangan membuat perjanjian internasional secara khusus. Misalnya, dalam usaha PBB menjaga perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan pasal 43 piagam PBB, Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan anggota PBB yang akan membantu tugas Dewan Keamanan PBB dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia internasional. Bahkan Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal 43 ayat 3 di dalam piagam PBB, DKPBB ini berhak membuat perjanjian internasional antara PBB dan negara anggota PBB. Ekosos ini ekonomi sosial berdasarkan pasal 63 di piagam PBB juga memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan badan khusus PBB. Badan khusus PBB itu ada seperti WHO gitu. Namun perjanjian yang dibuat antara Ekosos dengan badan khusus PBB harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Umum PBB. Nah, ini adalah badan khusus PBB
Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dari badan-badan khusus ini dapat kita lihat dalam anggaran dasar Badan Khusus PBB. Ada Badan Khusus PBB yang secara jelas dalam anggaran dasarnya membuat secara jelas organ mana dari Badan Khusus PBB yang berhak membuat perjanjian internasional. Contohnya seperti WHO dan FAO. Tetapi tidak ada juga anggaran dasar badan khusus yang tidak secara detail mengatur tentang kewenangan membuat perjanjian internasional, contohnya ILO dan UU. Lalu, seberapa penting kehadiran PBB? Menurut saya pribadi, kehadiran PBB ini sangat penting karena kita tahu bahwa dulu, sebelum adanya PBB, negara atas kekuasaan yang dimilikinya itu berdasarkan power, berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan aturan yang jelas. Selain itu, tidak ada Perang Dunia Ketiga. Ya, sejak adanya PBB ini, nggak ada Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu tidak meletus gitu. Tidak seperti kehadirannya LBB yang pada saat itu gagal dalam mencegah meletusnya Perang Dunia Kedua. Dan yang ketiga ada Deklarasi Universal HAM. Ini ada di tanggal 10 Desember tahun 1948 tentang Universal Declaration of Human Rights. Yang mana ini ada di dalam Universal Declaration HAM ini diatur tentang hak asasi manusia di dunia. Itu terdapat ada sekitar 30 pasal di dalamnya. Nah, bahkan ke PBB itu kan memang mempunyai badan khusus kan. Contohnya WHO yang sangat berperan penting sekali pada saat ini dalam menangani COVID-19. Yang mana dengan adanya WHO, suatu badan di bawah naungan PBB ini, negara-negara di dunia saling bergandeng tangan untuk saling bahu-membahu untuk menangani COVID-19 ini. Bayangkan saja, jika tidak ada WHO, bagaimana suatu negara itu menyelesaikan permasalahan dalam negeri sendiri untuk menyelesaikan tanpa saling bahu-membahu. Yang terakhir, garda terdepan ketika ada negara-negara yang melakukan peperangan. Eksistensi PBB sudah tidak diragukan lagi keberadaan organisasi ini karena hampir seluruh negara di dunia yang berdaulat sudah menjadi anggota dalam PBB. Serta dilihat dalam tujuan PBB inilah yang memiliki aspek yang umum dalam menghadapi dunia. Ini adalah sumber-sumber saya yang saya dapatkan itu dari buku Mokhtar Kusuma Atmaja yang paling utama di bab 6 halaman 101 submateri tentang organisasi internasional, yang kedua dari jurnal Piagam PBB, yang ketiga dari PDF Subjek Hukum Internasional, terus ada jurnal dari Personalitas Hukum Internasional, Association of Southeast Asian Nation, itu dari ASEAN menurut Piagam ASEAN. Terima kasih.